Di balik kegembiraan dan pujian terhadap keberhasilan timnas Maroko yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2022, nasib buruk dialami seorang direktur di TV pemerintah Al Jazeera. Begitu ketat penyensoran tersebut, direktur stasiun televisi pemerintah IPTV Habane Lonakel bahkan dipecat usai kedapatan menyiarkan kemenangan Maroko atas Portugal. Direktur penyiaran stasiun milik pemerintah Habane Lonakel kemudian kebobolan. Stasiun tempat dirinya bekerja IPTV melaporkan kelolosan Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022. Dilansir Maroko World News, Selasa 13 Desember 2022, Lonakel sebagai pimpinan direksi di IPTV pun dipecat. Kantor berita Al Jazeera EPS menyebut bahwa posisi direktur penyiaran IPTV kini diisi oleh Nadir Boukabes. Pihak berwenang Al Jazeera sempat menyensor tayangan pesta tim nasional Maroko di Piala Dunia 2022 usai membekuk Portugal dengan skor 1-0 akhir pekan lalu. Televisi Al Jazeera menyensor cuplikan Maroko merayakan keberhasilan mereka ke semifinal seperti dikutip Reuters. Pemecatan itu diungkapkan seorang jurnalis di Maroko, Mohamed Kouamousi, melalui akun Twitter. Disebutkan pula, Menteri Komunikasi Al Jazeera Mohamed Bouslimani sudah menunjuk orang lain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Saban Lonakel. Kantor berita Al Jazeera (IPS) melaporkan bahwa Nadir Boukabes menggantikan Lonakel sebagai direktur utama IPTV yang biasa dikenal sebagai televisi Al Jazeera. Meski demikian, pemberitaan itu tak menyebutkan alasan pemecatan Lonakel seperti dikutip dari Maroko World News. Kemudian salah satu yang terus disorot itu yaitu di tengah dukungan dari jutaan orang Arab, Afrika, dan seluruh dunia. Namun tak ada satu pejabat Al Jazeera pun yang mengucapkan selamat kepada Maroko atas keberhasilannya lolos ke semifinal. Kontroversi ini pun bukan kali pertama Al Jazeera mempolitisasi olahraga. Pada November, televisi Al Jazeera yang berbasis di Algeria TV itu memantik polemik setelah menyiarkan laga Maroko melawan Belgia di laga grup Piala Dunia 2022. Pasukan Singa Atlas saat itu menang 2-0 atas Belgia. Mengapa pemerintah Al Jazeera melakukan kebijakan tersebut? Karena Al Jazeera dan Maroko tengah bersitegang dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu konflik mereka yakni perbatasan di kawasan Sahara Barat. Sahara Barat merupakan wilayah di pantai Atlantik Afrika. Rabat menguasai 80% daerah ini, termasuk simpanan fosfa dan perairan penangkap ikan. Maroko menyatakan Sahara Barat bagian wilayahnya. Mereka juga menawarkan otonomi yang menegaskan akan mempertahankan kedaulatan. Namun, kedaulatan wilayah itu disengketakan Front Polisario yang didukung pemerintah Al Jazeera. Kelompok ini telah berperang melawan pemerintah dari tahun 1975 hingga 1999 untuk menuntut referendum. Pada Agustus 2021 lalu, kedua negara ini juga ribut usai kebakaran hutan besar melanda utara Al Jazeera dan menewaskan 90 orang. Rabat menuding kebakaran itu didalangi gerakan kemerdekaan wilayah Berber dan Rabat. Pemerintah Rabat bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Algiers. Konflik semakin panas usai Maroko memilih membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Al Jazeera langsung mengutuk keras langkah tersebut. Pemecatan Lonakel pun menuai kritikan dari para pelaku media Al Jazeera. Salah satu yang mengkritik adalah media negara itu, Le Matin de Algerie. Media itu melaporkan sudah 6 kali direktur televisi pemerintah itu diganti. Sebanyak 3 diantaranya bahkan langsung dicopot oleh Presiden Al Jazeera Majid Tebboune. Seringnya pergantian dirjen terus berlanjut. Nadir Boukabes sebelumnya menjabat sebagai direktur berita IPTV. Posisi CEO grup televisi publik yang tidak menyenangkan adalah kursi pelontar yang nyata. 6 direktur jenderal dipecat, 3 diantaranya oleh Tebboune sendirian dalam masa pemerintahannya yang singkat selama 3 tahun. Menariknya, ketika para elit politik berseteru, rakyatnya justru bersatu. Dalam sepak bola, di media-media sosial terlihat bahwa rakyat Al Jazeera merayakan keberhasilan Maroko. Meski hubungan tak harmonis, sejumlah warga Al Jazeera turut merayakan keberhasilan Maroko ke semifinal Piala Dunia. Di babak ini, tim Rabat akan bertemu dengan Prancis. Salah satunya adalah Milot Mohamed yang sehari-harinya sebagai sopir taksi di Algiers, ibu kota Al Jazeera.
Jika kita fokus pada politik, Maroko adalah musuh karena memilih Israel sebagai teman. Tapi sepak bola bukan politik. Untuk itu kami mendukung Maroko di Piala Dunia, kata warga Aljazair Milot Mohamed. Mohamed bahkan bakal mendukung penuh timnas Maroko melawan Prancis di semifinal Piala Dunia 2022. Terlebih, ia merasa Maroko dan Aljazair senasib karena pernah dijajah Prancis. Penjual kebab di ibu kota Aljazair Algiers Mehdi Belkacem juga dengan lantang mendukung perjuangan Maroko di Piala Dunia 2022. Saya merasa harus mendukung Maroko, tetangga, saudara, dan sesama muslim, kata Belkacem yang merupakan penjual kebab di Algiers. Warga Aljazair lainnya, Abdalasih, mengatakan kemenangan Maroko ikut membanggakan negara tetangganya karena serumpun. Anda tidak bisa menemukan perbedaan antara orang-orang Maroko dan Aljazair di Paris karena kota itu merupakan perpaduan antara Casablanca Maroko dan Algiers Aljazair. Di kota itu jutaan orang dari Maghribi tinggal di sana, tutur Sih. Warga Aljazair lainnya, Mohamed Reda, seperti dikutip Middle East Eye, punya pendapat senada. Dia mengatakan rakyat dan pemerintah adalah dua entitas yang berbeda. Pernyataan ini seperti memukul para politisi yang terkadang membuat rakyat terpolarisasi. Politisi yang sibuk dengan kepentingannya masing-masing, politisi yang hanya memikirkan bagaimana menjaga lawan dan memenangkan pemilihan, tak peduli rakyatnya terpecah belah. Daud Kutab dalam artikel opininya yang dimuat di The Jerusalem Post kemarin menggambarkannya dengan sangat baik. Keberhasilan Maroko, tulisnya, harus dikonversi ke arena politik. Konsep itu, kata Daud, bisa berjalan kalau para politisi tidak mementingkan diri sendiri, bisa bekerja secara tim dengan strategi serta eksekusi yang tepat. Selama ini, lanjutnya, orang Arab menderita penyakit kronis yang sangat lama, yaitu perpecahan. Dia menyontohkan, negara Arab membentuk Liga Arab, tapi perdagangan di antara negara Arab tidak lebih dari 10%. Hal yang sama terjadi di dunia bisnis. Bisnis berbasis keluarga berjalan sangat baik, sedangkan secara perusahaan nyaris tidak ada yang mendunia. World Economic Forum memperkirakan di dunia Arab, 85% perusahaan sukses dimiliki oleh keluarga. Lebih lanjut, Daud mengunggap sebuah ironi. Beberapa atlet Arab berhasil meraih medali emas Olimpiade, tapi semua atlet ini menang dalam pertandingan individu cabang atletik. Dalam olahraga kelompok, tim Arab gagal total.